Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Kami akan membahas tentang negara dan pemerintahan sebagai sasaran akuntansi publik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zahra Zetira sebagai pembicara pertama, lalu ada Ita Kurniansi sebagai pembicara kedua, dan Alia Suci sebagai pembicara terakhir. Mari kita mulai ke materi. Apa itu negara? Negara menurut KBIN didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah di organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Lalu, apa pemerintah? Pemerintah didefinisikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Ruang lingkup keuangan negara. Salah satu ruang lingkup dari keuangan negara adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Di samping kekayaan badan usaha milik negara atau BUMN, hal-hal baru yang mengatur perubahan mendasar dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara yaitu 1. Sisi objek, kedua sisi subjek, ketiga sisi proses, dan keempat sisi tujuan. Ruang lingkup negara. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara yaitu 1. Sisi objek, meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. 2. Sisi subjek, meliputi seluruh objek yang dimiliki negara dan dikuasai oleh pemerintah pusat. 3. Sisi proses, meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan objek. 4. Sisi tujuan, meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, yaitu asas tahunan, asas universal, asas kesatuan, asas spesialis, pemeriksaan keuangan, profesionalitas, akuntabilitas, berorientasi publik, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Materi selanjutnya yaitu kekuasaan atas keuangan negara. Kekuasaan atas keuangan negara dibagi menjadi 4. Yang pertama, Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Yang kedua, Menteri Keuangan. Dalam penyelenggaraan kekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh Presiden, sebagian dikuasakan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintahan pusat dalam hal kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang ketiga, Menteri atau Pimpinan Lembaga. Menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau barang berkedudukan sebagai Chief Operational Officer. Yang keempat, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penganggaran pemerintah, Presiden dalam pengelolaan keuangan negara menyerahkan kepada Gubernur, Bupati, atau Wali Kota selaku pengelola keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau KSKOKD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. APBN merupakan inti pengurusan umum dan anggaran negara. Anggaran negara adalah rencana pengeluaran atau belanja dan penerimaan atau pembiayaan belanja suatu negara selama periode tertentu. Selanjutnya, fungsi anggaran. Yang pertama, sebagai pedoman bagi pemerintahan dalam mengelola negara selama periode mendatang. Yang kedua, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih pemerintah karena sebelum anggaran dijalankan harus mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu. Yang terakhir, yaitu sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya, karena pada akhirnya anggaran harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada DPR. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan serta otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, unsur-unsur APBD. Yang pertama, rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara terperinci. Nomor 2, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, jenis kegiatan dan proyek dituangkan dalam bentuk angka. Yang terakhir, periode anggaran, biasanya 1 tahun. Bentuk APBD. Saat ini, APBD yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bentuk APBD terbaru terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Yang kedua, belanja. Belanja dibagi menjadi 2, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung yaitu belanja tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Sedangkan belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Yang ketiga, pembiayaan. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaannya, yaitu sumber penerimaan daerah merupakan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Lalu, sumber pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun yang sedang berjalan. Selanjutnya yaitu ada sistem perencanaan penganggaran di Indonesia. Dalam PP nomor 21 tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja anggaran, Kementerian Negara atau lembaga mengamankan 3 pendekatan yang harus menjadi referensi pemerintah. Yang pertama itu ada pendekatan penganggaran terpadu. Pendekatan penganggaran terpadu ini memuat semua kegiatan instansi pemerintah dalam APBN yang disusun secara terpadu. Lalu yang kedua ada penganggaran berbasis kerja. Penganggaran berbasis kerja ini memperjelas tujuan dan indikator kerja sebagai bagian dari pengembangan. Lalu yang terakhir ada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah. Dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka yang menyeluruh meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran. Pembahasan selanjutnya yaitu ada kondisi faktual penerapan akuntansi sektor publik pemerintahan di Indonesia. Pada pemerintahan era reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh terhadap sistem keuangan negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada koreksi pertama. Nah, koreksi pertama ini menyatukan anggaran negara yang tadinya dibagi 2 kelompok. Yang pertama itu ada anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Nah, keduanya ini dikendalikan oleh 2 lembaga negara yang berbeda. Kalau anggaran rutin itu dikendalikan oleh Departemen Keuangan, sedangkan anggaran pembangunan dikendalikan oleh Bappenas. Selanjutnya ada koreksi kedua. Nah, koreksi kedua ini menjadikan anggaran non-budgeter. Yang ketiga ada koreksi ketiga. Nah, koreksi ketiga ini diterbitkannya paket ketiga Undang-Undang di bidang keuangan negara antara tahun 2003 sampai 2004.
Lalu yang terakhir ada koreksi keempat. Nah, koreksi keempat ini diberlakukannya PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan yang disingkat yaitu SAP. Nah, SAP ini berdampak pada perubahan kebijakan akuntansi, yaitu yang berbasis kas menjadi cash basis toward accrual dan double entry. Namun, pada saat ini PP nomor 24 tahun 2005 itu sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan PP nomor 71 tahun 2010 yang memuat SAP berbasis akrual. Adanya koreksi terhadap implementasi keuangan negara menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik ini sangat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan negara melalui perubahan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, termasuk keuangan daerah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari pembahasan yang telah dijelaskan bahwa negara dan pemerintahan sebagai sasaran akuntansi sektor publik ini merupakan konsekuensi dari pembentukan pemerintahan negara Indonesia. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Nah, sistem pengelolaan keuangan negara diatur dalam UU nomor 17 tahun 2003 yang mengatur tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagai dasar pelaksanaan reformasi manajemen keuangan pemerintahan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.